Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, berikut Ibu sediakan tutorial untuk panduan mengerjakan UKK, khususnya di kompetensi mengoperasikan paket program pengolah data atau spreadsheet. Untuk soal itu terdiri dari dua. Yang pertama, kalian harus membuat laporan penjualan barang dagang. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat diagram, ya. Harus membuat diagram dari daftar penjualan per minggu. Untuk membuat laporan dan diagram, kalian harus membuat terlebih dahulu tabel bantuannya. Nah, silakan dibuka Microsoft Excel-nya, kemudian dibuat tabel bantuannya di sheet, bisa di sheet 1 atau bisa di sheet 2. Setelah ini selesai, baru nanti kalian buat tabel daftar penjualan barang dagang. Ingat ya, sheet-nya harus berbeda. Kebetulan Ibu sudah menyiapkan sheet-nya. Sheet 1 untuk tabel penjualan barang dagang, sheet 2 untuk tabel bantuan. Nah, sekarang ada trik, ada cara supaya kita bisa bekerja di Excel itu lebih cepat, lebih efektif. Karena kita ujian ini waktunya hanya 1,5 jam, 90 menit. Sudah harus mencetak, harus selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita bisa bekerja lebih cepat? Caranya kita lihat. Ini kode barang semua sama. Yang berbeda hanya angka di belakang. A03 kali 1. Kemudian 2, 3, 4. Nah, begitu juga dengan B. Supaya cepat bagaimana? Ini akan Ibu praktekkan. Ibu hapus terlebih dahulu. Kita ketik 1 kali, kemudian kita copy. Kemudian paste, kita ganti angka 1 menjadi 2. Setelah itu kita blok angka, A001 dengan A002 baru ditarik sampai A007. Begitu ya. Jadi lebih cepat. Hal yang sama dilakukan untuk B dan C. Nah, berikutnya ketik nama barang. Kalau kita lihat semua diawali dengan amplop. Kemudian 3 baris dengan kalimat amplop putih nomor, semua sama. Ini akan Ibu hapus dahulu. Kebetulan sudah Ibu copy di sampingnya supaya mudah untuk mencatatnya, untuk mengetiknya kembali. Nah, kita lihat. Ini amplop putih nomor, semua sama. Pertama kita buat amplop putih nomor. Ada 3, ini kita copy 3. Copy sampai 3 baris, paste. Yang pertama nomor 99, klik, ketik 99, F2, ketik 99. Berikutnya F2 lagi 110. Berikutnya F2 lagi 104. Selesai. Berikutnya adalah amplop polos kecil putih. Maka kita ketik saja kalau ini ya, amplop polos kecil putih. Berikutnya amplop 104 air mile dengan amplop 110 air mile. Ini sama, yang berbeda hanya di angkanya saja. Maka kita bisa ketik dan copy, kemudian modif.
Ya, kita copy, kita paste, kita ganti di angka 104 menjadi 110 dan 89 120 menjadi 153. Berikutnya kita ketik biasa. Selesai. Lakukan hal yang sama untuk poin nama barang, ballpoint, dan buku. Berikutnya untuk satuan, ini semua sama, jadi ketik 1, kemudian copy paste. Oke. Tabel bantuan selesai dibuat. Jangan lupa disimpan. Kemudian di sheet 1, kita harus membuat tabel daftar penjualan barang dagang. Kebetulan sudah Ibu buat, sekarang tinggal kita merapikan. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaannya adalah buatlah tabel daftar penjualan barang dagang. Sudah dibuat. Dengan merapikan tampilannya, posisi judul di tengah-tengah tabel. Kita rapikan dahulu. Posisi judul di tengah tabel. Kita blok. Baru kita klik merge and center. Bawahnya sama juga, blok sampai ujung tabel. Jangan lupa sampai ujung tabel. Merge and center, bawahnya juga iya. Setelah itu di blok semua judul, tebalkan. Oke. Kemudian kode barang juga ditebalkan. Ya, kita lihat lagi soal tampilannya seperti apa. Ternyata di nomor kepala kolom dengan subjudul diwarnain hitam, diberi arsir hitam. Kita kasih arsir hitam juga. Nomor, subjudul, kita blok, kita kasih warna yang mendekati hitam. Ya. Berikutnya yang B. Sama, yang C juga lakukan hal yang sama. Kemudian di jumlah terjual sama. Ya. Sama. Nomor 1, 2, sudah. Sekarang 3. Isilah form yang kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP, aritmatika, dan lain-lain. Untuk kolom 2, 3, 6. Oke, kita lihat 2, 3, 6. 2, 3, 6. Oh iya, kode barang kita bisa copy paste dari tabel bantuan. Ya. Paste. Ya. Sekarang kita mengerjakan kolom 2. Kolom 2 adalah nama barang. Kita harus ngambil data dari tabel bantuan. Untuk membaca tabel kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena datanya disusun secara vertikal dari atas ke bawah. Sekarang kita mulai. Sama dengan VLOOKUP, lihat contekannya lookup value. Lookup value kita lihat kata kuncinya atau kode barang. Klik. Contekannya titik koma, tabel array, blok tabel bantuan, di blok ya dari amplop. Tekan F4 untuk mengabsolutkan, kemudian titik koma, kolom indeks number. Nomor kolom berapa yang akan kita ambil? Untuk nama barang itu ada di kolom nomor 2. 2, berikutnya false, enter.
Ya, jadi kemudian kita copy, paste. Ya, jadi ya, kolom 2 sudah, sekarang kolom ketiga untuk mengisi satuan. Kita lihat satuan ada di kolom nomor 3. Lakukan dengan rumus yang sama, dengan nomor kolom 3. Sama dengan V lookup value kita klik, kode barang, titik koma, blok, di blok, F4, kolom nomor 3, false. Udah, sekarang tinggal copy ke bawah. Paste. 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 Kolom 3 sudah selesai, sekarang kolom 6. Kolom 6 adalah harga pokok persatuan. Kita lihat di tabel bantuan harga pokok persatuan ada di kolom nomor 4. Lakukan dengan formula yang sama. VLOOKUP, klik kode barang, klik, dan blok tabel bantuan F4, nomor kolom 4, false. Ya, sudah. Kalau belum muncul mata uang, maka pilihlah counting yang rupiah Indonesia. Kemudian desimalnya dihilangkan dengan klik decrease desimal. Ya, kita copy. Paste. 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 Kolom 2, 3, 6 sudah terisi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Isilah kolom 5 dengan menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dan aritmatika. Kolom 5. Kolom 5 adalah persediaan akhir. Kita harus mengkombinasikan atau menggabungkan antara VLOOKUP dengan aritmatika. Persediaan diketahui 15, sementara terjual 12. Berarti persediaan akhir sama dengan 15 dikurangi 12. Harusnya ini berisi 3. Yang pertama, kita hitung, kita pakai rumus VLOOKUP, kode barang. Berikutnya kita blok. F4, nomor kolomnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. False. Kemudian ini formula untuk mengambil data jumlah persediaan. Kemudian kita kurangi dengan jumlah terjual. Jumlah terjual itu ada di D8. Di D8. Tadi kalau ada tulisan satunya dihapus saja. Tutup kurung enter. Iya. Oke, ulang lagi di baris kedua sama dengan VLOOKUP. Kemudian blok tabel array-nya.
F4, nomor 5, false, klik, baru terenter. Kalau sudah terenter tinggal F2 kurang D9. D9, enter. Kita copy. Paste, copy lagi, paste lagi, paste lagi. Ya. Pertanyaan berikutnya, isilah kolom 7 jika toko menjual barang dagang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok. Berarti kita menetapkan harga jualnya ditambah dengan laba 25% dari harga pokok. Pertama kita hitung dulu berapa labanya, yaitu 25% dari harga pokok. Kemudian nanti harga jualnya ditambahkan dengan laba. Oke, sama dengan 25% kali harga pokok ditambah dengan harga pokok. Ya, diklik. Maka harga jualnya adalah 18.750. Ya, kita copy. Diulangi sekali lagi. Sama dengan 25% kali harga pokok ditambah harga pokok. Sekarang kita copy, baru di paste. Ini akan muncul harga satuan barang yang sudah ditambah dengan laba. Berikutnya adalah total penjualan. Kita lihat di soal 89 ya, total penjualan. Total penjualan itu adalah jumlah barang terjual dikali harga jual satuan. Sama dengan jumlah terjual kali harga satuan, enter. Kemudian langsung ke laba. Laba berarti total penjualan dikurangi modal. Modalnya adalah jumlah terjual dikalikan harga pokok. Maka rumusnya sama dengan total penjualan dikurangi dalam kurung jumlah terjual dikali harga pokok satuan. Enter. Ya, bisa di copy blok dua-duanya. Copy, paste. Ya, paste. Paste. Selesai. Setelah itu kita lihat lengkapi jumlah 8 dan 9 per kelompok barang. Kita suruh melengkapi jumlahnya. Nah, ini kita blok saja supaya lebih cepat. Blok, pencet. Ya. Ulangin. Ini yang akan kita isi jumlah di blok. Kemudian pencet tombol atau icon sum. Dah, kita cek apakah sudah betul. Ya, sudah benar. Berikutnya untuk B, cara yang sama, blok, tombol icon sum. Nah, berikutnya sama.
Kemudian untuk jumlah ini adalah jumlah dari A, B, C. Sama dengan klik jumlah A ditambah klik jumlah B ditambah klik jumlah C, enter. Kemudian di copy paste. Oke, setelah selesai, di blok terlebih dahulu, kita akan menyiapkan proses mencetak. Oh iya, kalau muncul tanda seperti ini berarti kolom kurang lebar, dilebarkan. Mencetak, kemudian klik layout, kemudian print area, set print area. Ya, kemudian orientasinya landscape, size-nya A4. Kita lihat di preview. Ternyata menjadi 2 halaman. Kita harus membuatnya menjadi 1 halaman. Caranya bisa dikecilkan kolomnya atau kalian mainkan di skala. Awalnya totalnya 100%. Dilihat dahulu bagaimana kalau 100%. Menjadi 4 halaman. Sekarang kita kecilkan menjadi 95%. Dilihat menjadi 1 halaman. Oke. Supaya tampilan tabelnya ini berada tepat di tengah-tengah kertas, maka pilih margin, custom margin, kemudian pada center on page yang di kotak horizontal di checklist. Maka dia akan berada di tengah-tengah. Oke. Silakan dipelajari dan dipraktekkan. Semoga berhasil. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.